Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan NIM 1930201256. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PGMI, dari kelas PGMI 07. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Haniatus Soliha MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan Ibu Heni. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan melakukan wawancara bersama Ibu Heni. Di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu, seberapa penting pembelajaran bahasa Indonesia itu bagi siswa, terutama siswa kelas 1 nih Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut Ibu sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita, bahasa negara kita, Indonesia. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang ada dalam dunia pendidikan. Jadi jika anak tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dia akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan guru maupun teman-temannya yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, materi apa nih yang paling dibutuhkan untuk anak kelas 1 SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Ibu? Oke. Pembelajaran untuk anak Kelas 1 SD kelas yang 1 paling SD, penting yang untuk paling pertama kali Bu. pertama kali itu Iya. adalah membaca. Jadi kalau anak tidak tahu bagaimana caranya membaca, bagaimana dia bisa belajar bahasa Indonesia, ya. Jadi pertama itu kenalkan dulu dia alfabet, kemudian diajarkan membaca vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, dan vokal O. Kemudian diajarkan di akhiran. Nah, jadi anak itu kita ajarkan dulu bagaimana caranya membaca sebuah kata. Akhirnya dia akan bisa membaca sebuah kalimat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, dari seluruh materi yang pernah Ibu ajarin ke kelas 1 nih, materi apa yang paling sulit, yang mungkin memiliki kendala dalam Ibu menyampaikan materi tersebut? Materi yang paling sulit ada, yaitu tentang kalimat. Oh, kalimat. Ya, jadi di kelas 1 ini anak-anak itu sudah diharuskan untuk bisa membuat sebuah kalimat yang baik dan benar, dan menyusun sebuah kalimat menjadi satu kalimat yang benar, ya. Jadi kalau anak itu tidak bisa membaca, nah kita guru ini kesulitan bagaimana dia bisa membuat sebuah kalimat, sedangkan dia itu tidak bisa membaca. Jadi pembelajaran untuk yang sulit itu adalah untuk anak kelas 1 itu Pembelajaran kalimat tadi, kalimat tadi, untuk dia mengerti sebuah kalimat yang benar. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek, seperti itu. Jadi, pertanyaan selanjutnya yaitu, media yang paling cocok dalam pembelajaran bahasa Indonesia apa nih Bu? Oke. Media itu sebenarnya banyak, tapi kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang paling bagus, itu yang paling efektif itu kartu membaca. Kartu membaca ataupun puzzle huruf, atau juga bisa buku cerita, ya, atau panggung boneka. Jadi bagaimana anak itu bisa berbicara dengan baik dan lancar, ya. Jadi tapi yang paling utama tadi kartu membaca. Jadi anak diberi kartu membaca untuk membaca dengan warna dan gambar-gambar yang menarik, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, media itu dibuat semenarik mungkin agar mungkin siswanya juga lebih semangat ya Bu untuk belajar. Nah, selain itu, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa tersebut?
agar mereka lebih semangat lagi selain menggunakan media? Media itu apa ada cara lain, Bu? Oke. Ada Safira. Ya, anak itu tidak melulu kita ajarkan secara dikasih tugas, dikasih buku, LKS, tidak. Tapi anak itu diajak bermain dulu, diajak untuk ada permainan namanya pesan berantai, Oh, ya. benar. Jadi kita atau apa kata presiden. Jadi permainannya bisa memancing anak untuk berpikir, berkomunikasi, mengeluarkan sebuah kalimat. Dan kemudian ketika anak bosan, jangan langsung kita itu tetap belajar seperti biasanya. Ada yang namanya icebreaker. Terus ada yang namanya itu kita membangun semangat, ya. Jadi jangan monoton hanya untuk belajar saja, karena anak ini bukan robot. Iya, benar. Dia itu ada bosannya, ada jenuhnya. Jadi kita sebagai guru harus lebih kreatif, memadu padankan antara belajar dan bermain. Tapi jangan kebanyakan juga dengan Iya. bermainnya seperti itu. Iya. Jadi intinya itu semua dilakukan agar anak itu tidak monoton hanya belajar ya, Bu, Iya. tapi belajar sambil bermain itu memang perlu. Seperti kalian lah. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Saya selaku pewawancara mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Safira Aulia Putri bersama adik apa? Maulana. Perkenalkan coba. Perkenalkan, Oh, nama saya Maulana. Maulana apa? Maulana Muhammad Maulana Saputra. Nah, adik kelas berapa? Kelas 1D. 1D. Sekolah di SD SD 008. 118. Nah, di sini. Nah, sekarang Ibu akan melakukan wawancara bersama Maulana. Pertanyaan yang Ibu akan tanyakan yang pertama yaitu kalau di kelas nih Maulana, kalau belajar senangnya seperti apa? Masuk. Apa? Oleh Menulis. Terus menggambar suka tidak? Tidak suka menggambar Maulana. Oh, oke. Terus kalau di sekolah ada nggak tempat favorit Maulana untuk belajar? Atau yang sering Maulana datangi kalau di sekolah selain ke kelas? Nggak ada. Kalau ke kantin suka tidak? Jadi Maulana nggak pernah jajan? Baiklah, yang ketiga, kapan aja nih Maulana belajar selain di sekolah? Kalau di rumah belajar nggak? sekolah. Di sekolah. Kalau di rumah belajar nggak, Maulana? Nggak belajar? Baiklah, karena saudara Maulana tadi tidak bisa melanjutkan wawancaranya, maka di sini saya akan mengganti narasumber, yaitu saudari Nana, Nana kelas berapa? kelas 1. Satu sekolah di? SD 114. Oke. Nah, pertanyaan pertama ya, yaitu belajar yang seperti apa nih yang Nana inginkan kalau misalnya di kelas? Inginnya proses pembelajaran itu seperti apa? Yang seru. Yang seru ya. Dengan belajar sambil bermain? Bisa juga. Nah, yang kedua yaitu di mana nih biasanya tempat favorit Nana untuk belajar kalau di sekolah? Di kelas. Selain di kelas ada nggak tempat lain? Di lapangan. Lapangan untuk belajar olahraga atau bermain? Di teras-teras untuk belajar. Di teras-teras untuk belajar. Iya. Oh, sudah. Ya, pertanyaan ketiga yaitu kapan saja Nana belajar selain di sekolah? Kalau di rumah suka belajar tidak? Suka. Suka. Itu waktunya jam-jamnya jam berapa aja? Pagi sekitar jam 9 sampai jam 10. Terus kalau malam belajar lagi atau tidak? Tidak. Tidak.
Pertanyaan yang keempat yaitu, kalau pulang sekolah, Nana suka mengulangi tidak belajar lagi di rumah? Apa yang sudah dipelajari di sekolah itu diulangi lagi tidak di rumah kalau sudah pulang Iya. sekolah? Iya, saya mengulanginya supaya lebih mengerti. Gitu. Biar tidak lupa ya. Iya. Yang pertanyaan kelima yaitu, biar semangat belajar nih, hal apa yang suka Nana lakuin biar meningkatkan semangat belajar Nana sendiri? Ada dukungan support. Oh, ada dukungan support. Contohnya siapa yang suka jadi support sistemnya Nana? Ya, guru, Guru, selain guru, orang tua, orang tua dan orang di sekitar. dan teman-teman ya. Ya. Baiklah, itu saja yang Ibu tanyakan. Terima kasih karena mau diwawancara. Ya, Bu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.